Shalom, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semua ya. Nah, berjumpa kembali bersama saya, Miss Jeti Sinambela, membawakan pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang transformasi geometri. Nah, dalam transformasi geometri ini nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari ya. Namun, sebelum mempelajari tentang transformasi geometri, kita akan ulang sekilas dulu pelajaran kita yang kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius ya. Nah, seperti apa itu koordinat kartesius? Nah, ini sebenarnya udah kalian pelajari ya, kita hanya mengulang. Nah, yang pertama, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, memahami posisi titik. Ya, nah, di sini disediakan koordinat kartesius. Ya, dan ada beberapa titik. Ya, ada beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, sampai H. Ya, namun titik-titiknya sudah diketahui. Ya, misalnya titik A 2,6. Nah, kita harus tahu bagaimana posisi titik 2,6 ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, seperti apakah dia? Coba kita perhatikan tabel di sebelah kanan. Ya. Yang pertama untuk titik A. Nah, titik A di sini yaitu 2,6. Nah, berarti jarak terhadap sumbu X. Yang sumbu X berarti yang horizontal ini ya, garis yang horizontal. Jaraknya terhadap sumbu X, artinya jarak si A, si titik A terhadap sumbu X, berarti kita hitung dia ada berapa satuan. Kita hitung kotaknya ada 6. Ya, berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Oke, nah kemudian jarak titik A atau 2,6 terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya adalah ini yang vertikal, ya, garis yang vertikal. Berarti kita hitung dari sumbu Y, karena dia terhadap sumbu Y. Dia ada 2 satuan. Ya, sehingga untuk titik A, jarak terhadap sumbu X tadi 6 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, kemudian untuk posisi titiknya, ya, posisi titik berada di atas sumbu X, ya. Ini sumbu X yang horizontal, titik A-nya berada di atas sumbu X. Kemudian di kanan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, titik A-nya berada di kanannya sumbu Y. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, koordinat titiknya itu tadi 2,6. Oke. Nah, kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya kita ambil titik G. Di sini titik koordinat G adalah 5, min 4. 5, min 4. Nah, kita perhatikan di sini. Jarak titik G terhadap sumbu X. Berarti kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian jarak titik G terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti kita perhatikan ini. Untuk titik G, jarak terhadap sumbu X adalah 4 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Nah, posisi titiknya berada di bawah sumbu X. Ya, ini titik G berada di bawah sumbu X. Dan berada di kanan sumbu Y. Ini sumbu Y, si G-nya berada di kanannya sumbu Y. Ya, titik koordinatnya tadi, atau koordinat titiknya, 5, min 4. Ya, nah, begitu juga untuk titik-titik yang lain, untuk titik B, C, D, E, F, dan H. Ya, nah kemudian yang berikutnya, di sini juga disediakan ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, kita menentukan posisi titiknya terhadap
titik asal. Nah, titik asalnya di 0,0 ya, titik asal 0,0. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu titik A, yaitu min 4,3 ini ya, min 4,3. Berarti 4 satuan ke kiri karena kita dari titik 0,0 ya, titik asalnya 0,0. Berarti 4 satuan ke kiri, ini kita hitung ada 4 satuan. Kemudian 3 satuan ke atas. Ya, sekali lagi 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Ya, seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya coba kita perhatikan di si titik C. Nah, titik C 4,0. Berarti ke kanan dia 4 satuan dan ke atas atau ke bawah dia tidak ada. Dia tetap di titik itu. Ya, atau di sumbu X. Dia berada di sumbu X. Nah, berarti untuk titik C dengan koordinat 4,0 berarti 4 satuan ke kanan. Oke, begitu juga untuk yang lainnya, untuk titik B dan titik D. Kalau misalnya titik D, dia min 5, min 6. Berarti 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Ya, ini dari titik 0, 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Oke, nah jadi tandanya ini, tanda min atau positifnya dia menandakan arahnya. Oke, menandakan arahnya apakah dia ke kiri, ke kanan, atau apakah dia ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian posisi relatif titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi terhadap titik asal, ya, yang pertama tadi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian terhadap titik asal 0,0. Nah, sekarang terhadap titik tertentu, kita misalkan titiknya itu A, B, ya. Nah, di sini jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut terhadap titik 1,2? Ya, berarti sekarang titik asalnya itu di 1,2. Kita lihat dulu, ini yang garis yang merah sumbu X, garis yang hijau sumbu Y. Ya, kemudian kita ambil titiknya, titik asalnya tadi jadi di 1,2 atau titik tertentu itu si A, B-nya itu 1,2. Nah, kita buat dulu di sini 1,2 ya. Perpotongan garis yang kuning ya, titik asalnya jadi 1,2. Kita lihat berapa jaraknya koordinat 4,5 ya. Nah, kita perhatikan. Kita buat dulu titik acuannya tadi di 1,2, ini dia. Kemudian titik yang merah ini dia 4,5. Kemudian kita buat sumbu X yang baru dan sumbu Y yang baru untuk lebih gampang menghitung berapa satuan dia, ya. Nah, kemudian kita hitung sekarang berapa satuan dari titik asalnya ini. Berarti ke kanan ada 3 satuan, ke atas juga ada 3 satuan. Ya, berarti untuk titik A berada pada koordinat 3,3. Ya, dari sumbu-sumbu yang baru. Ini sumbu X yang baru ya, dan sumbu Y yang baru. Nah, itu kalau menggunakan koordinat kartesius. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Ya, posisi relatif suatu titik A dengan koordinat A, X, Y terhadap titik acuan tertentu. Nah, kita misalkan titik acuannya itu titik T ya, dengan X1, Y1 adalah AT ya. Berarti titik A terhadap titik acuan. Nah, berarti A, X, Y ya menjadi atau posisi relatifnya jadi X kurang X1, Y kurang Y1. X1 dengan Y1-nya itu adalah titik acuannya. Sedangkan X dan Y-nya adalah titik awalnya, ya.
Nah, kita perhatikan. Jika titik A memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut terhadap titik 1,2? Nah, ini seperti soal yang tadi ya. A-nya tadi 4,5, maka posisi relatifnya terhadap titik acuan adalah 4 kurang 1. Nah, ini tadi X kurang X1, X-nya 4, X acuannya 1, 4 kurang 1 ya. Kemudian 5 kurang 2. 5 dikurang titik acuannya tadi, Y acuannya 2, makanya 5 kurang 2. Maka AT adalah 3,3. Ya, jadi sama seperti yang tadi ya. Nah, berarti posisi relatifnya titik A terhadap titik acuannya adalah 3,3. Nah, contoh yang kedua. Tentukan posisi relatif titik K 5,-2 terhadap titik X min 3,3. Nah, berarti titik asalnya di 3,3 ya. 3,3. Nah, K-nya tadi 5,-2. Sehingga posisi relatifnya adalah 5 kurang min 3 ya, ini min 3, min 2 kurang 3. Oke, min 2 kurang 3. Nah, 5 kurang min 3 adalah 8, min 2 kurang 3 adalah min 5. Jadi, posisi relatif titik K terhadap X adalah 8, min 5 ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti boleh dilihat di Google Classroom ya. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Shalom.